kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas dan kerinduan kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulainya Bapak Ibu Saudara, kita mau datang menghampiri Tuhan untuk kita merenungkan akan kebenarannya. Pagi hari ini kita akan belajar akan subtema yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah everything is okay. Everything is okay adalah bahwa setiap hari kehidupan kita ini akan baik-baik saja. Dengan arti kata lain bahwa hidup kita ada di dalam berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Tentunya kita merindukan pagi hari ini untuk kita mengalami akan mujizat demi mujizat, bahkan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara untuk kita mengalami akan kemurahan daripada Tuhan, atau yang bisa kita sebut pagi hari ini everything is okay. Bagaimana setiap hari kehidupan kita itu akan berjalan baik-baik saja di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Mari kita mendasarinya di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi dikatakan Bapak Ibu Saudara, segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Jadi apapun yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, kita mau bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Berkata tentang everything is okay, bagaimana setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita berjalan bersama dengan Tuhan, pastinya kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan agar setiap kita itu mengalami atau melewati setiap kerikil-kerikil di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita yakin percaya kita hanya melewati, kita tidak tinggal di dalamnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa untuk menolong kehidupan kita. 3 poin penting yang dapat kita renungkan bagaimana agar setiap kehidupan kita ini ada di dalam everything is okay. Dengan kata lain hidup kita akan berjalan baik-baik saja seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Poin yang pertama yang dapat kita kerjakan adalah kita percaya kepada Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki kerinduan bukan hanya kita mengalami berkat dan kemurahan Tuhan, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita mau untuk kita percaya kepada Tuhan. Ada pujian mengatakan bahwa gandul Gusti Bapak Ibu Saudara. Gandul Gusti di sini bagaimana kita percaya 100%. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Kita akan bacakan bersama. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Amin. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi kondisi dalam setiap kehidupan kita, bahkan ketika hidup kita terjepit sekalipun, sama seperti Raja Daud ini, tetapi apa yang Daud lakukan Bapak Ibu Saudara? Dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami kerikil-kerikil di dalam setiap kehidupan kita, kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap percaya ketika situasi dan kondisi yang dihadapkan di dalam setiap kehidupan kita itu tidak sejalan dengan keinginan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaannya bagi setiap kita
kita tentu mau mengalami berkat dan kemurahan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita siap untuk mengalami segala yang Tuhan hadapkan dalam kehidupan kita? Ketika kita siap untuk menerima mujizat dan kemurahan daripada Tuhan, tentunya ada jalan-jalan yang harus kita lewati untuk kita bisa mengalami proses bersama dengan Tuhan, yaitu mengalami kemurahan dan mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang pertama yang dapat kita renungkan adalah kita belajar percaya kepada Tuhan apapun kondisinya dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting yaitu adalah kita tinggal bersama di dalam Tuhan. Ya. Jadi belum tentu Bapak Ibu Saudara setiap kita menjadi anak-anak Tuhan, belum tentu hidup kita 100% itu tinggal di dalam Tuhan. Ada kalanya kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita itu belum kita taruh di dalam tangan Tuhan 100%. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita masih merasa khawatir, kita masih merasa takut, kita masih merasa bimbang tentang apa yang akan kita lewati di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita percaya pagi hari ini ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita mengundang Yesus masuk di dalam setiap hati kita, maka Yesus akan tinggal dan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan, yang kedua adalah kita dengar akan suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selain kita mendengar, yaitu adalah kita buka setiap hati kita dan mempersilakan Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan masuk di dalam setiap kehidupan kita, maka kita percaya Tuhan akan bertahta di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika Tuhan bertahta dalam setiap kehidupan kita, maka hidup kita akan dibuat Tuhan naik dan semakin naik bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita mau mengalami everything is okay dalam kehidupan kita, maka persiapkanlah hidup kita untuk kita undang Yesus masuk dan tinggal bersama di dalam setiap kehidupan kita. Karena pagi hari ini kita adalah sepenuhnya milik daripada Kristus, yang biarlah Kristus itu memerintah di dalam kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah bagaimana hidup kita akan mengalami everything is okay dalam hidup kita, yaitu adalah bangun relasi dengan Tuhan. Ya, jadi inilah yang menjadi goal Tuhan memberikan kita atau memilih kita untuk kita menjadi anak-anak pilihan daripada Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Jadi poin yang ketiga yang dapat kita renungkan untuk hidup kita mengalami everything is okay adalah kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Mungkin pagi hari ini kita berkata jam-jam doa kita masih bolong Bapak Ibu Saudara. Tetapi mulai pagi hari ini kita ambil komitmen untuk kita mengalami everything is okay dalam kehidupan kita. Maka kita juga harus perbaharui akan komitmen kita kepada Tuhan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan yang akan disampaikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi 3 poin ini ketika kita dapat mengerjakannya, maka saya yakin percaya setiap kita akan mengalami everything is okay di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama kita percaya, yang kedua kita tinggal bersama dengan Tuhan, dan yang ketiga adalah kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap kita akan mengalami everything is okay bersama-sama dengan Tuhan, karena Dialah pemilik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk kami berjalan bersama dengan Engkau, untuk kami tinggal bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu everything is okay, itu menjadi bagian kami ketika kami hidup dan tinggal bersama-sama dengan Engkau. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kehidupan kami pada pagi hari ini, semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.